Suropati, yaitu seorang wirausaha terdepan. Moga saya persilahkan kepada Bu Ani Afifah selaku Ketua Satgas untuk memaparkan panduannya. Silahkan. Nanti setelah ini sangat boleh memberikan sanggahan, saran yang membangun untuk panduan tersebut. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3, yang terhormat Bapak Dekan FTS, EPP, dan FAI, yang terhormat Bapak Perwakilan dari Kecamatan Pangurjo, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen Uniwara, dan perwakilan dari mahasiswa di Uniwara. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dalam program hibah dari MKWK di sini akan memaparkan tentang panduan pelaksanaan pembelajaran MKWK atau disingkat mata kuliah wajib kurikulum. Di sini nanti juga akan memaparkan tentang modul pembelajarannya dalam mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia. Begini Bapak, dalam MKWK di sini, hibah MKWK ini kami ada MOU sebenarnya Bapak dengan Kecamatan Pangurjo. Namun di sini mohon maaf masih proses untuk MOU-nya. Jadi nanti bisa menyusul sistem nanti desk to desk nih Bapak. Jadi untuk MOU-nya nanti akan menyusul. Nah, ini kenapa kok Kecamatan Pangurjo saja? Mungkin saya sedikit menjawab. Jadi di sini untuk mitra kami, mitra dari program MKWK mata kuliah wajib kurikulum di sini itu adalah kecamatan dari Pangurjo seperti itu. Jadi di sini itu belum ke kecamatan yang lain, kecamatan Hardirejo, Purworejo, dan lain sebagainya. Jadi masih berpusat di kecamatan Pangurjo seperti itu. Jadi masih istilahnya masih trial errornya dulu ya, karena hibah MKWK ini masih perdana. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, ini masih awal. Kami ada 2 mata kuliah, di mana 2 mata kuliah di sini itu ada tugas yang namanya proyek atau mahasiswa melakukan semi riset ya, risetnya juga tidak seperti itu. Jadi masih di Kecamatan Pangurjo. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang panduan dari pelaksanaan pembelajaran mata kuliah wajib berbasis proyek Merdeka. Jadi ini judulnya program MKWK ini adalah implementasi MKWK berbasis proyek Merdeka dalam membangun karakter patriot melalui mata kuliah Bahasa Indonesia dan Pancasila. Ya, di sini di panduan di sini nanti ada, nah ini sebentar Pak, masih diambil. Di sini ini adalah panduan kami, daftar isinya. Jadi di daftar isi nanti ada pendahuluan, kemudian rasionalisasi tentang program ini, mata kuliah MKWK itu apa aja, kemudian tujuan menyelenggarakan model pembelajaran MKWK berbasis proyek apa dan sasarannya. Kemudian
untuk bab 2 nanti ada ketentuan pelaksanaan programnya. Kemudian bab 3 ada prosedur pelaksanaan dan bab 4 pelaksanaan dari program itu. Kemudian di sini, nah untuk MKWK sendiri mata kuliah wajib kurikulum. Jadi MKWK yang sudah ada di edaran Bernawa itu ada 4 mata kuliah sebenarnya. Jadi ada agama, bahasa Indonesia, Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi di IPA atau program yang pada semester ini yang kami ajukan itu adalah mata kuliah Pancasila dan bahasa Indonesia. Nah, nanti berharapnya nanti semoga untuk tahun depan misalnya dapat lagi kita bisa kolaborasi di mata kuliah lain, bisa ketiganya atau keempatnya seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor kita ya. Nah, kemudian dari mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK di sini nanti ada kegiatan mini riset yaitu berbasis proyek Merdeka. Nah, nanti diharapkan menghasilkan profil lulusan berjiwa patriot seperti tema dalam program MKWK ini. Nah, ini mungkin saya tidak membacakan satu-satu di panduannya karena ini terkait dengan pemaparan dari MKWK mata kuliah wajib kurikulum tentang outcome-nya, tentang mahasiswanya bagaimana seperti itu. Nah, kemudian di sini tujuan penyelenggaraan model pembelajaran MKWK berbasis proyek di sini meningkatkan pemahaman konsep, pengembangan keterampilan praktis, pembelajaran aktif berorientasi pada hasil, meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa, persiapan untuk ke dunia kerja, pengembangan kreativitas, kolaborasi dan kerjasama, serta penilaian holistik dan autentik. Nah, untuk sasarannya di sini ada dari Univara sendiri, dari dosen, mahasiswa dan masyarakat. Jadi untuk di mahasiswa nanti dapat mengimplementasikan keterampilan serta pengetahuan kepada masyarakat melalui karya ilmiahnya sebagai hasil yang didapatkan melalui pembelajaran berbasis proyek di kelas. Kemudian untuk masyarakat, terutama di sini adalah mitra kami di Kecamatan Pangurjo, nanti dapat memperkenalkan daerahnya melalui hasil pembelajaran berbasis proyek yang telah dipublikasikan oleh mahasiswa. Jadi nanti di sini untuk pengeluaran dari program MKWK di sini adalah tentang ada yang namanya karya ilmiah atau berupa artikel. Jadi nanti mahasiswa kami dari yang menempuh mata kuliah bahasa Indonesia dan Pancasila akan melakukan riset di Kecamatan Pangurjo. Nanti di sana kami dosen model yang dari MKWK tersebut akan berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membuat yang namanya karya ilmiah atau artikel. Nah, diharapkan nanti karya ilmiahnya bisa dipublikasikan seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi dari bahasa Indonesia dan Pancasila, irisannya apa? Jadi akan membuat yang namanya sebuah proyek seperti itu. Mungkin ini saja untuk pedoman MKWK. Ini langsung ke modulnya. Nah, ini modul dari 2 mata kuliah tersebut. Jadi dari bahasa Indonesia dan dari Pancasila. Nah, di sana ada saya paparkan untuk di data isinya dulu ya. Nah, di sana itu untuk data isinya ada bab pendahuluan. Nah, ini umum. Kemudian untuk bab 2 sampai ke selanjutnya itu adalah tentang isi
Jadi untuk latar belakang misalnya yang Pancasila ya, ini hampir sama sebenarnya dengan yang bahasa Indonesia, cuma berbeda kata kuliah seperti itu. Jadi intinya di sini memperkenalkan kepada mahasiswa tentang bagaimana pembelajaran proyek Merdeka tersebut di masyarakat seperti itu. Kemudian saya buka di sini misalnya yang Pancasila. Jadi tujuan penyusunan modul mata kuliah Pancasila di sini untuk memberikan mahasiswa pengalaman landasan yang kuat dalam memahami, menghayati, mengamalkan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi modul ini nanti akan memberikan penjelasan komprehensif tentang konsep-konsep dasar Pancasila, sejarah perkembangannya, peranannya dalam membentuk identitas bangsa, serta tantangan implementasinya dalam era modern. Jadi di sini nanti diharapkan mahasiswa mampu menjadi generasi penerus yang berintegritas, beretika, dan mampu menghadapi dinamika global dengan dasar moral yang kokoh sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Seperti itu. Nah, untuk mata kuliah ini di Pancasila, nah di sini mata kuliah Pancasila memberikan pemahaman dan penghayatan kepada masyarakat mengenai ideologi Pancasila. Dalam kegiatan pembelajaran nanti mengedepankan semangat patriot yang dituangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ciri khas dari mata kuliah ini yaitu pembelajaran berbasis proyek Merdeka. Jadi dimulai dari diri, eksplorasi, nanti ada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi dan koneksi antar mata kuliah seperti itu. Jadi nanti di sini lengkap di modul ini sudah dijelaskan bagaimana dari mulai diri sampai ke koneksi antar mata kuliah. Nah, bentuk evaluasinya seperti yang saya sampaikan tadi itu nanti berupa yang namanya artikel ilmiah yang dihasilkan melalui mini riset atau penelitian sederhana di lingkungan masyarakat di mitra kami Kecamatan Pangurjo dengan tetap mengusung konsep dari patriot itu sendiri. Nah, ini untuk tujuan perkuliahannya. Jadi mahasiswa mampu mengembangkan Pancasila sebagai karakter uniwara yang berjiwa patriot. Mahasiswa mampu mengambil hikmah dari sejarah Pancasila untuk mengatasi masalah kekinian dan masa depan. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Mahasiswa mampu mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat, etika dan implikasinya. Mahasiswa mampu menganalisis konsep pengembangan sains dan teknologi berbasis nilai-nilai Pancasila, dan mahasiswa memiliki kepekaan, kepedulian, dan karya nyata terhadap persoalan kemasyarakatan, bangsa, dan kenegaraan. Nah, ini untuk materinya. Materi yang ada di modul itu ada 5 untuknya Pancasila. Ada materi tentang apa itu pentingnya Pancasila, kemudian ada materi sejarah Pancasila untuk mengatasi masalah kekinian dan masa depan. Kemudian ada fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kemudian ada Pancasila sebagai sistem filsafat, etika dan implikasi, serta pengembangan sains dan teknologi berbasis nilai-nilai dari Pancasila. Jadi modul ini lengkap tentang materi pembelajaran tersebut. Nah, ke sini ini belakangnya ini sudah ke materi-materinya seperti itu. Ini yang untuk modul Pancasila. Nah, kemudian untuk yang bahasa Indonesia sebenarnya juga sama. Nah, ini bahasa Indonesia sebenarnya hampir sama dengan yang Pancasila tadi ya. Nah, ini untuk bab pendahuluannya sebenarnya hampir sama,
kami memilih Kecamatan Pangurjo karena itu tadi kelurahannya paling gemuk ya. Ada 13 kelurahan. Nah, itulah yang membuat kami memilih Kecamatan Pangurjo dibanding kecamatan yang lain. Kemudian alasan yang kedua adalah keberagaman demografi. Dari yang kota sampai dengan yang pesisir, dari yang Ambangan, Arab, Tionghoa, Jawa, Madura, nah, bahkan multikultural. Kalau daerah saya ya ada dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan, itu berkumpul semua di satu desa gitu ya, satu kelurahan lebih tepatnya itu kelurahan Mandaran itu, di sana numpuk semua gitu ya. Tapi tetap menjalin kedamaian. Oleh karena itu temanya ada 2 di topik penelitiannya, yaitu yang pertama adalah Pancasila dalam kearifan lokal. Bagaimana nantinya mahasiswa berkolaborasi melalui 7 alur merdeka tadi. Yang diusung adalah berjiwa patriot, karakter patriot, karena mahasiswa sebagai patriot muda uniwara, yang nantinya tema yang diusung bisa memilih satu di antara 2, yaitu Pancasila dalam kearifan lokal dan merajut kedamaian dalam keberagaman, yaitu satu bahasa Indonesia. Itulah yang ingin kami kuat nantinya melalui 7 alur kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah Merdeka M, mulai dari diri. Mereka merefleksikan bagaimana pembelajaran di kelas yang diberikan oleh dosen itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Yang kedua, eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep salah satunya dengan adanya bantuan model proyek Merdeka ini, yaitu 2 mata kuliah kolaborasi. Yang pertama Pancasila dan Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah R, ruang kolaborasi. Nah, yang sering disalahpahami di sini, ruang kolaborasi itu adalah ruang untuk mahasiswa saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan panduan dosen pengampu mata kuliah keduanya. Jadi nanti berkolaborasi Bu Ina sebagai dosen model dan juga Bu Sugi gitu ya, saling berkolaborasi. Tidak ada lagi namanya hanya paham Pancasila gitu ya, hanya paham bahasa Indonesia, tetapi konsep dasarnya antara mahasiswa bahasa Inggris, mahasiswa tadi ada 4 prodi tadi ya, itu saling mengkolaborasikan pemahaman dari 2 mata kuliah tersebut sehingga berdampak nyata kepada masyarakat. Dari ruang kolaborasi itu mereka tercetus di demonstrasi konseptual. Bahasa kita itu biasanya punya draft gitu ya, mau ngapain, langkah selanjutnya apa nih sebelum terjun ke masyarakat. Lalu kemudian setelah punya draft, mereka mengelaborasikan dulu, jadi tidak langsung ke masyarakat, elaborasi pemahaman. Selanjutnya adalah koneksi antar materi sehingga tidak ada materi yang miss, karena 2 mata kuliah ketika dipadukan di project based learning kan berbasis problem based learning, jadi tidak mengada-ngada gitu ya, tapi down to earth. Apa yang ada di masyarakat itulah yang akan dicari solusinya. Nah, selanjutnya inilah yang sangat butuh ya, sebenarnya dari awal itu juga butuh mitra gitu ya, karena yang paling tahu daerahnya adalah yang punya daerah. Yaitu saat ini diwakili oleh Pak Sekretaris Dapat. Kadang yang lebih paham itu sekretaris kayak Bapak. Nah, selanjutnya adalah aksi nyata yang turun ke lapangan. Tentunya kami akan melalui prosedur, yaitu perizinan melalui Bagas Bampol. Lalu selanjutnya bersurat dari surat yang dari Bagas Bampol itu kami lampirkan dan juga surat permohonan ke Kecamatan Pangurjo. Begitu Bapak Ibu, monggo jika ada sanggahan atau urun rembuk yang nantinya ketika pelaksanaan ini akan
membawa kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya untuk Kuliwaran dan masyarakat Panggung. Kami persilakan. 2 atau 3 pertanyaan dulu begitu ya. Monggo. Nah, Buyut sepertinya nih. Monggo Bu. Diskusinya untuk bareng-bareng saja Bu. Monggo Bu. Silakan. Daripada nanti galau, nanti Bu dirawat ya. Silakan. Terima kasih Bu Putri.